Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi idhofah. Apakah itu idhofah? Akan kita bahas dalam slide berikut ini. Definisi idhofah terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Apa itu mudhofun ilaih? Mudhofun ilaih adalah isim yang disandarkan kepada isim yang lainnya atau yang disebut sebagai mudhof. Kaidahnya yaitu ismun yang pertama disebut sebagai mudhof dan harokatnya bisa berubah-ubah, bisa menjadi dhammah, bisa berupa kasroh, dan juga bisa berupa fathah. Kemudian, isim majrur. Jadi setelah isim yang pertama, kemudian ditambah isim selanjutnya, dan isim yang kedua ini harus majrur atau dia berharokat kasroh, dan inilah yang disebut sebagai mudhofun ilaih. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasannya isim yang pertama yang disebut sebagai mudhof bisa berubah-ubah harokatnya, ya, dari dhammah menjadi fathah menjadi kasroh sesuai dengan kedudukannya. Tetapi untuk mudhofun ilaih dia adalah ismun majrur. Jadi tidak bisa berubah-ubah, harus selalu majrur atau harus selalu kasroh. Ya, contohnya di sini saburatul fasli, atau dalam bahasa Indonesianya papan tulis kelas. Kemudian yang kedua, kitabul lughati. Kita bisa lihat di sini gambarnya, kitabul lughati. Ya, di sini yang pertama mudhof, dia berharokat dhammah. Sedangkan yang kedua ini adalah mudhofun ilaih dan dia berharokat kasroh. Artinya di sini adalah buku bahasa. Selanjutnya quratul qadami. Ya, di sini juga quratu, di sini berarti dia mudhof berharokat dhammah, sedangkan al-qadami dia merupakan ismun majrur yang disebut sebagai mudhofun ilaihi. Quratul qadami yaitu artinya bola kaki, ya. Selanjutnya diwanul jami'ati. Di sini kita lihat diwanu mudhof dan al-jami'ati adalah mudhofun ilaihi. Contoh perubahan bentuk mudhof yaitu sebagai berikut. Ya, jadi di sini sesuai dengan kedudukannya, bagaimana ketika dia berharokat dhammah, bagaimana ketika dia berharokat kasroh, dan bagaimana ketika dia berharokat fathah. Kedudukannya dia sebagai apa? Baiklah, kita lanjut. Di sini contoh yang pertama, tilka saburatul fasli. Tilka saburatul fasli. Nah, di sini dia berharokat dhammah.
ya. Untuk contoh yang pertama yaitu mudhof berharokat dhammah ketika dia ya berada di awal kalimat. Kemudian didahului oleh isim isyarah. Sedangkan isim isyarah di sini ya, dia tidak merubah harokat dari isim. Jadi dia tidak mempengaruhi perubahannya menjadi kasroh atau menjadi fathah. Maka di sini dia tetap tilka saburatul fasli. Itu. Kemudian di contoh selanjutnya, kitabul lughati alal maktabi. Jika kita lihat di sini, mudhof ya, isim mudhof di sini masih berharokat dhammah. Kenapa? Karena di sini kitabul lughati ya menjadi mubtada. Diingat bahwasannya mubtada itu didahului oleh isim ma'rifah. Nah, ketika isim ya menjadi mudhof ilaih, maka isim berikut kitabul lughati ini menjadi isim ma'rifah ya, dan dia letaknya berada di depan, maka dia disebut sebagai mubtada, sedangkan alal maktabi di sini sebagai khobarnya. Maka dari itu untuk mubtada dia berharokat dhammah. Ya. Untuk yang selanjutnya, contoh selanjutnya, di sini kita akan melihat ya, la'ibtu kurotal qadami fil maidani. La'ibtu kurotal qadami fil maidani. Nah, kata di sini kurota ya. Kata kurota, kenapa dia menjadi fathah? Karena di sini kedudukan kurota ya, kurotal qadami ini dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Diingat-ingat di pelajaran sebelumnya bahwasannya maf'ulun bih selalu berharokat fathah. Ya, kemudian di sini awalannya itu ada kata kerjanya. Maka dari itu di sini mudhofnya harus berharokat fathah. Sedangkan untuk mudhofun ilaih tidak boleh berubah. Selalu berharokat kasroh. Ya, kemudian selanjutnya fil maidani. Nah, ini ada kata fi, maka dia berharokat kasroh. Selanjutnya, qara'tu kitabal lughati fil maktabati. Qara'tu kitabal lughati fil maktabati. Dari kalimat ini pun bisa kita lihat bahwasannya kalimat ini diawali oleh kata kerja. Ya, maka selanjutnya di sini ya kita lihat mudhofnya berharokat fathah karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Ya, di sini juga fil maktabati ada kata fi, maka isim selanjutnya harus berharokat kasroh. Contoh yang terakhir, di sini contohnya masahtu alkitabata ala saburatil fasli. Masahtu alkitabata ala saburatil fasli. Di sini kita lihat bahwasannya mudhof berharokat kasroh. Kenapa di sini mudhof berharokat kasroh? Dikarenakan isim mudhof di sini didahului oleh huruf jar, yaitu kata ala. Maka dari itu isim mudhof di sini harus berharokat kasroh. Ya, jadi ala saburatil fasli. Ya, kalau mudhofun ilaih itu harus selalu berharokat kasroh, tidak boleh berubah. Untuk yang selanjutnya,
Sa'adhabu ila diwanil jami'ati al-ana. Sa'adhabu ila diwanil jami'ati al-ana. Contoh berikut ini ya, walaupun di sini terdapat kata kerja, tapi setelahnya ada harfu jar, ya, ada huruf jar, maka isim mudhof setelahnya harus berharokat kasroh. Ya, semua isim yang didahului oleh huruf jar, maka dia wajib berharokat kasroh. Ya, jadi di sini diwanil jami'ati, karena sebelumnya didahului oleh huruf jar. Mungkin sampai di sini pembahasan untuk materi kali ini tentang idhofah. Ya, itulah tadi perbedaan antara mudhof dan mudhof ilaih, dan juga yang harus ditekankan di sini adalah i'robnya atau harokatnya. Jadi ada harokat-harokat yang harus berubah dari dhammah menjadi fathah atau menjadi kasroh sesuai dengan kedudukannya dalam suatu kalimat. Jika dia didahului oleh huruf jar, maka dia harus berharokat kasroh, dan apabila dia menjadi maf'ulun bih, maka dia harus berharokat fathah. Ada juga sebab-sebab lain yang menyebabkan isim berharokat fathah. Ya, itu bisa jadi dikarenakan adanya harfu nasbi dan lain sebagainya. Mungkin sekian pembahasan untuk idhofah. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.